Kapan iblis menghentikan godaannya terhadap manusia? Setelah kiamat. Sudah. Ya sebelum kiamat dia menggoda, selesai sampai selesai kehidupan. Baru setelah kiamat selesai godaan dia. Ya, kiamat dibagi dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil diantaranya adalah kematian. Kematian. Jadi begitu seorang meninggal dunia, iblis gak akan goda lagi. Gak ada kerjaan kalau iblis godain orang meninggal. Gak ada kerjaan, demi Allah saya katakan. Gak ada kerjaan. Ya. Makanya diantara cara untuk mengusir iblis tadi zikir. Ya, azan itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir azan. Makanya ketika azan itu setan lari. Silakan baca hadis dia. Ya, jadi idza udzina, kalau azan dikumandangkan, fa fara syaitanu wa alaihi dharat. Setan iblis lari sambil terkentut-kentut, bahasa hadisnya begitu. Maksud terkentut-kentutku itu bahasa mubalaghah, superlatif. Kalau azan ada baunya, dia pun gak mau cium. Gak mau, saking bencinya dengan azan, iblis tuh. Saking bencinya dengan azan, dia lari tuh. Ya, makanya teman-teman sekalian, maaf, ketika azan dikumandangkan, kadang-kadang kita normal. Begitu azan pergi, teman kita pun yang non-muslim bisa mengatakan, "Mas, apa enggak sholat dulu? Kan sudah azan." Kenapa? Karena iblisnya lari. Fa'idha thuwiba, kalau azan sudah selesai, balik lagi dia goda, balik lagi goda. Makanya jangan heran yang muslimnya bisa jawab, tenang, baru azan, belum qomat, iblis balik lagi. Makanya ada kalimat-kalimat tertentu yang ketika dibacakan, iblis tidak senang, contohnya azan. Makanya ada riwayat mengatakan ketika anak baru dilahirkan, ada riwayat mengatakan doakan dia untuk dihindari dari iblis. Di antara doanya apa? Ada yang langsung mengatakan dengan kalimat-kalimat doa seperti ayah dan ibunya Maryam mendoakan. Quran surah ketiga ayat 36, paling kiri di pertengahan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Disajarkan oleh Nabi bagian dari doa itu, Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah, dan seterusnya. Ya Allah, saya mohon ya Allah lindungi anak saya, ya Allah. Lindungi dia dari mulai lahir sampai dengan wafatnya, dari godaan setan yang buruk, dari penyakit yang buruk, dari keburukan-keburukan binatang buas dan sebagainya. Minta. Dan sebagian ada riwayat kemudian untuk azan. Ada yang mensahihkan, ada sebagian mendhaifkan. Tapi ikhtilaf ulama tidak menghilangkan isi zikirnya. Di begitu dia lahir, Allahu Akbar, supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinganya adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Setan lari. Jelas ya? Tapi sepakat juga ulama, dalam keadaan itu hanya untuk lahir, tidak ditemukan saat untuk meninggal dunia. Misal ketika meninggal di kuburan diazanin lagi. Saya mohon maaf kalau saya pribadi, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan. Mungkin karena kurangnya ilmu saya. Saya cek sampai di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, jadi saking taunya pemalsu hadis, di hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya Allah, azan misalnya untuk di alam kubur. Kenapa? Karena salah satu fungsi kuburan ketika meninggal dunia, salah satu fungsi azan ketika dilafadzkan cuma dua. Satu, manggil orang sholat. Yang kedua, mengusir setan. Nah, sedangkan orang meninggal dua-duanya sudah nggak berfungsi. Satu, yang meninggal sudah nggak sholat lagi. Yang kedua, setan sudah nggak goda lagi. Sekali lagi, nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Itu setan sedang kurang sehat.